Ada kembali di Metro Siang pemirsa, setelah sempat menghentikan sementara operasional penerbangan domestiknya, maskapai Lion Group dan Citylink mulai membuka kembali penerbangan sejak 1 Juni kemarin. Bagaimana pantauan kondisi di hari kedua operasional Lion Group dan Citylink? Kita bergabung bersama dengan rekan Yunia Harsari dari Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Yunia, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di bandara saat ini? Apakah terlihat adanya penumpukan? Marvin, kami memantau sejak pagi hingga siang hari tadi belum ada penumpukan penumpang yang berarti di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tadi memang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ada belasan bus yang menurunkan calon penumpang yang belakangan diketahui ini mereka adalah para ABK dari kapal Royal Caribbean yang tadi saat kami tanyakan ke salah satu ABK-nya ini mereka terdiri dari sekitar 267 orang yang sudah meninggalkan Hotel Grand Mercure setelah dikarantina selama 5 hari di sana dan sudah lolos tes swab dengan PCR dan telah dinyatakan negatif COVID-19. Namun kedatangan mereka ini tidak menimbulkan kepadatan seperti itu karena memang secara umum mereka sudah difasilitasi. Artinya sejumlah berkas-berkas yang diperlukan ini sudah disiapkan sebelumnya. Tadi kami mengecek milik salah satu dari ABK dari kapal Royal Caribbean ini ada surat clearance kesehatan, ada surat bebas COVID-19 dari gugus tugas dan mereka juga sudah mengisi health alert card. Jadi mereka bisa langsung melewati pos pengecekan pertama yang ada di depan gate 5 sebelum masuk ke bagian dalam Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini dan langsung menuju ke pengecekan kedua yang dilakukan oleh kantor kesehatan pelabuhan. Mereka ini akan diterbangkan ke Denpasar, Bali dengan pesawat JT3012 pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Nah, sementara bagi para penumpang umum atau mereka yang bepergian secara mandiri, mereka tetap harus melalui pengecekan pertama yang ada di depan Gate 5 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan menunjukkan sejumlah berkas-berkas seperti tiket perjalanan yang sudah mereka beli, lalu kemudian kartu identitas yang masih berlaku, surat keterangan perjalanan apa yang menyebabkan mereka harus melakukan perjalanan udara, dan kemudian surat bebas COVID-19 ini bisa rapid test dan juga PCR test dan SIKM bagi warga berdomisili DKI Jakarta yang akan meninggalkan kawasan Jabodetabek melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan akan kemungkinan kembali ke DKI Jakarta dalam waktu dekat. Namun dari hasil pantauan kami di sini, Marvin, masih banyak penumpang yang akhirnya kemudian gagal berangkat, bukan karena surat-surat yang tadi seperti surat keterangan perjalanan atau surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta, namun lebih kepada mereka yang mengaku tidak mendapatkan informasi bahwa saat ini rapid test yang mereka dapatkan atau surat keterangan COVID-19 dari rapid test yang sudah mereka jalani di sejumlah rumah sakit hanya berlaku 3 hari saja. Sementara mereka mendapatkan informasi dari rumah sakit tempat mereka mengecek bahwa surat yang mereka dapatkan ini bisa digunakan selama 10 hari. Karena miskomunikasi ini masih banyak penumpang yang akhirnya memadati atau berkerumun di depan customer service yang kami lihat ini di depan customer service Lion Air untuk kemudian meminta kejelasan apakah mereka bisa mendapatkan penjadwalan ulang atau bisa mendapatkan dana penerbangan mereka kembali. Di hari kedua ini, Marvin, untuk Citylink kami tadi mendapatkan informasi ada 30 penerbangan dengan penerbangan tadi pada pukul 4.30 dengan tujuan Manado dan Makassar, serta penerbangan terakhir ini pukul 16.40 menuju Denpasar, Bali. Sementara untuk Lion Air hingga pukul 12 siang tadi tercatat setidaknya ada 4 penerbangan dan penumpang yang akan menaiki maskapai Citylink dan juga Lion Air ini diminta untuk datang sekitar 4 jam sebelum jam keberangkatan agar dapat memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti 3 pos pengecekan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Marvin. Ya, Yuni, lantas bagaimana dengan protokol kesehatan atau pemeriksaan kesehatan diterapkan di sana bagi para calon penumpang? Secara umum dari pantauan kami dari pagi hari tadi hingga siang hari ini, setiap calon penumpang sudah patuh untuk menggunakan masker selama berkegiatan di kawasan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Namun yang lagi-lagi kadang terabaikan ini adalah peraturan untuk menjaga jarak. Di depan gate 5 ini sebelum memasuki pos pengecekan sesuai dengan maskapai masing-masing, kadang masyarakat ini mengabaikan marka-marka yang sudah diatur oleh pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta sehingga mereka berdiri dengan jarak yang dekat meskipun sudah ada marka yang sudah diatur agar menjaga jarak mereka satu sama lain. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Marvin, ada masyarakat yang kemudian gagal berangkat dan kemudian ingin meminta kejelasan apakah mereka bisa menjadwalkan ulang penerbangannya atau minta dananya kembali. Ini berkerumun di depan
tempat atau cek dari customer service Lion Air sendiri, sehingga ini ada protokol kesehatan yang sering diabaikan, yakni jaga jarak tadi. Nah, sementara itu kalau kami lihat sejauh ini setiap calon penumpang juga masih secara tertib dan rutin mengikuti setiap pos pengecekan yang ada di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini untuk penerbangan domestik ada 3 pos pengecekan. Pos pertama ini ada di depan gate 5 sebelum masuk ke dalam bagian dalam dari Gate 5 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Terminal 2 ini. Lalu kemudian di dalam itu sebelum biasanya para calon penumpang ini mengecek barang dengan X-ray, itu di sana ada lagi pos pengecekan yang dilakukan oleh kantor kesehatan pelabuhan, dan yang di dalam masih ada lagi yaitu pos pengecekan ketiga. Tadi kami sempat menanyakan bagaimana kemudian cara untuk mengetahui keaslian dari setiap surat keterangan sehat yang dibawa oleh setiap calon penumpang. Mungkin di depan di awal di gate 3 ini dilakukan oleh maskapai penerbangan, mereka hanya mengecek kelengkapan berkas, namun di dalam mereka meyakini bahwa kantor kesehatan pelabuhan, petugas dari kantor kesehatan pelabuhan ini bisa lebih jeli untuk melihat mana surat yang asli dan mana surat yang telah dimanipulasi oleh calon penumpang yang tetap ingin bepergian meskipun bukan untuk kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan selama masa pembatasan penerbangan ini. Demikian Marvin, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Yudi Harsadi untuk informasi Anda.